terlalu banyak yang fokusnya di 3D, bikin 3D, kemudian lupa bahwa presentation, how to create presentation itu kalian ada consideration-nya gitu. Ada consideration-nya, and it's not just creating pretty image. Nggak cuma membuat gambar yang cantik. Jadi kalau tadi ngomong masalah presentation yang pakai majalah tadi, baunya beda, jadi ada karakternya sendiri. Sebenarnya itu sama yang dilakukan sama Niken juga, di mana semua orang pakai renderan yang sudah keren-keren, ya kan? Ternyata dia presentasinya pakai sketsa. Dia pakai sketsa yang dia digitalize, lalu dia kemas dalam bentuk buku brosur kecil gitu. Nah, itu yang dia bagikan ke klien. Jadi itu jadi sebuah karakter yang karakternya Niken sendiri. Jadi kliennya juga ingatnya ya seperti itu. Kalau Niken ini dia punya Niken, bagi yang nggak tahu Niken Seikei ya. Jadi Niken Seikei ini itu artnya bagus seperti itu, karena kan itu sudah something personal ya, dia ada sketchingnya sedikit, jadi nggak melulu presentation itu juga masalah rendering juga, tapi ternyata itu juga bisa dari kayak sketsa, tetap pakai digitalize, didigitalkan, itu juga jadi solusi yang bagus juga, jadi personal seperti surat cinta tadi, kayak gitu. Itu menarik sih, karena ya nggak bikin sesuatu yang beda gitu. Jadi klien juga inget gitu loh. Sama kalau kita bikin renderan juga sama. Misalnya kenapa kok renderan yang let's say renderannya Arkuinen ya, yang mungkin yang nggak tahu Arkuinen ya, dia sering ngerjain kompetisi seperti itu, dan renderannya selalu punya soul kuat, sama dia punya storytelling-nya bagus, lalu image-nya tuh selalu wow gitu loh, selalu amazing gitu. Kayak sudah dia kayak kayak artwork lah gitu loh. Kayak sebuah benar-benar dia karya seni kayak gitu. Nah, di sana kalau kita bisa menciptakan seperti itu jadinya akan mudah diingat gitu loh. Jadi ketika walaupun itu sudah lewat 2 tahun atau 3 tahun gitu, ketika karya itu keluar lagi atau keluar di tempat lain, orang sudah tahu, ini karyanya dia. Seperti itu. Sampai seperti itu kalau kita bisa bikin sebuah karya yang memang benar-benar stand out dari yang lain. Itu sih, itu penting sih kalau menurut saya. Kayak gitu. Arkuinen kayaknya langganannya Zaha Hadid kali ya, sama Rem Koolhaas ya. Iya. Pasti arsitek-arsitek gede kalau kompetisi itu minta hasil yang seperti itu supaya hasil desainnya mereka itu benar-benar kayak dimasukin ke dalam sebuah lukisan yang akan dikenang sepanjang masa seperti itu loh. Itu sudah kebanggaannya arsitek sih kalau itu sih. Jadi kalau misalkan kita balik ke, kalau ini kemarin kan mau bahasnya kan teknik penggunaan presentation board, elemen penting di presentation board, sama pentingnya presentation board-nya sendiri. Poin besarnya tuh memang ujungnya tuh you have to pay attention more on building chemistry with your client. Jadi kalau tadi ada yang nanya berharap ditunjukin, hari ini kita nunjukin board presentasinya kayak gimana, bikin panelnya kayak gimana, justru start dari basicnya yang tadi sih. Kita ngomongin banyak aspek bisnis, bikin orang tertarik dengernya, bikin mereka setuju sama kita. Poin gedenya itu dulu, build chemistry sama klien. Topik hari ini gedenya itu kayaknya poinnya. Ya, jadi itu basic ya sih harusnya ya. Jadi memang sebelum kita ngomong detailnya masalah isinya apa, elemennya apa, urutannya yang pasti seperti apa, itu ya
kalau kita mindsetnya nggak dibenerin dulu untuk presentasi juga nggak akan jalan juga pada akhirnya kayak gitu. Iya. Percuma jadinya. Dan bumbu-bumbunya yang kecil-kecil tadi. Gimana, Pak? Makanya judulnya Winning Presentation Board. Yes. Nah, rumahmu memang bisa berdiri nggak ada fondasi, ya kan? Rumahmu berdiri itu karena ada fondasinya. Fondasinya itu yang bikin kamu ya menang, bisa bikin rumah gitu. Kalau kamu nanya itu ke orang Kalimantan bisa dijawab enggak lah. Kalau mereka ada yang di kapal kan rumahnya. Untungnya gue di Bali. But, jadi guys, jadi kalian at least kalian tahu mulai dari awal tahun ya, bahkan agak telat ya, ya kita akan mulai ngadain gerakan Afis ID ini pada saat PSBB, yaitu bulan Maret. Tapi sebelumnya kan kita udah mulai roadshow, mulai dari Desember dari Bali, Surabaya, Jakarta, kemudian Bandung, Jogja, Surabaya untuk mengadakan workshop. Itu lebih ke arah memang itu how to start-nya kita paling gampang sebetulnya dari sana, dari workshop kayak perkenalan dulu karena kita udah lama nggak muncul. Nah, terus kemudian sebetulnya ada roadmap-nya gitu loh. Nggak cuman tentang 3D. Tapi 3D itu adalah, makanya tadi kan saya bilang 3D adalah bagian kecil dari presentation. Sebetulnya cuma bagian kecil. Tapi walaupun dia bagian kecil, kalau kalian bisa bikin yang keren, itu krusial. Nah, balik lagi, yang jadi masalah di Indonesia ini bukan misleading kalau ini. Tapi karena semuanya melihat orang ini bisa dapatkan duit dari 3D, pada akhirnya semua berbondong-bondong ke sana. Yang pada akhirnya tanpa pemahaman yang jelas terhadap sebuah bisnis, either itu bisnis or you are selling commodity, pada akhirnya banyak orang yang jualan 3D ini kayak komoditas. Seperti itu. Nah, tapi balik lagi, sekarang kelihatan kan roadmap-nya dari Afis ID adalah kita ngajarin kalian dari basicnya dulu. Mulai dari how to create good render-nya, kemudian kita bawa ke arah architectural presentation. Nah, kalau nggak ngerti roadmap ke depannya, most likely kalau udah selesai bisa semua ini, kemudian hasilnya bagus, yang saya takutkan cuma satu, quit. Kenapa? Udah nggak tahu arahnya kemana lagi. Karena targetnya cuma renderan bagus. This is the biggest problem sebetulnya. Makanya kita arahkan sebetulnya renderan itu cuma masih di awal, kemudian nanti masih ada lagi architectural presentation. Kemudian setelah itu masuknya sudah mulai ke bisnis. So, jenjangnya roadmap-nya itu nanti seperti itu. So, kalau udah bicara bisnis, itu udah bicara completely different level lagi. Itu completely different mindset, ya kan? Tapi ada urusannya dengan presentation board-nya ini. Karena dua ini sangat berhubungan sebetulnya. Tapi kita mulainya dari presentation board dulu. Kayak gitu. Makanya, kenapa tadi saya bilang ngegasnya mulai sekarang. Supaya kalian tahu arah. Seperti itu. Karena baik lagi terlalu banyak yang fokusnya di 3D, bikin 3D, kemudian lupa bahwa presentation, how to create presentation itu kalian ada consideration-nya gitu, ada consideration-nya, and it's not just creating pretty image, nggak cuma membuat gambar yang cantik, tapi it's also visual storytelling, ada mood-nya, kemudian ada ininya, ada urut-urutannya gitu. Karena saya sendiri ikut kayak kursus dari mentor saya yang dari Malaysia itu dia ngasih saya kayak proven presentation. Proven presentation itu ini ternyata pertimbangannya banyak, videonya dari dia itu cuma 1,5 jam. Tapi begitu dia ngomong, ini harus begini, nggak asal ngambil foto. Fotomu itu nanti harus ada maknanya, ada ceritanya. Kamu harus membicarakan apa dulu, ini dulu. Bikin satu slide deck presentation, hanya ngulang videonya dia yang 1,5 jam saya ulang terus. Saya habis waktu kurang lebih
kurang lebih 10 hari untuk menyelesaikan slide deck saya yang pertama. Dan itu pun belum tentu benar. Gila nih. Karena full of history. Ada consideration-nya semua. Udah saya bikin, melihat videonya lagi, buset, salah semua, salah total. Nah, kalau nggak dilatih dari sekarang, nggak bisa. Makanya saya selalu bilang, practice make permanent. Itu karena omongannya dia. Nggak ada yang namanya perfect. Mungkin sekarang kalian bikin, oh ini perfect, klien pasti mau. Tapi begitu presentasi gagal. Down kalian. Kalau mikirnya perfect. Tapi kalau practice make permanent, lagi kalian akan terus berlatih. Seperti itu. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.